Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jumpa dengan Micitra di sini. Kali ini aku mau share tentang perjuangan aku untuk hamil selama hampir 5 tahun terakhir ini. Jadi tonton terus ya. Oke, aku menikah bulan April 2014. Jadi tahun ini adalah tahun kelima pernikahan kami. Di awal tahun pernikahan, aku sih masih santai ya. Memang aku pengen banget cepat punya anak karena memang aku suka anak-anak, Kak. Jadi berharap kalau misalnya setelah menikah aku langsung hamil. Tapi bulan demi bulan berlalu, aku belum hamil juga, sampai 6 bulan belum hamil juga. Tapi aku masih santai karena waktu itu juga usia aku masih 26 tahun ya. Jadi aku nggak terlalu mikirin lah gitu. Oh ya, sebelumnya aku bilang ke suamiku, kalau misalnya sampai 1 tahun pernikahan kita aku belum hamil juga, kita cek ke dokter yuk gitu. Oh iya gitu. Ada 1 tahun pernikahan itu kita cek ke dokter. Di cek ke dokter itu dokter nggak terlalu banyak kasih tahu apa-apa ya, cuman USG abdomen, USG perut, terus aku dikasih kayak vitamin sama asam folat gitu. Dan kodarullah itu belum berhasil. Jadi selama hampir 5 tahun ini aku sudah ke 5 dokter yang berbeda. Treatmentnya dari yang cuma dikasih kayak vitamin, terus USG transvaginal, dikasih obat hormon. Terus akhirnya aku sama suami suruh cek, suami cek sperma, aku tes HSG. Akhirnya kami memutuskan untuk inseminasi. Nah itu di tahun kedua ya, di inseminasi, kodarullah belum berhasil. Terus aku direkomendasikan untuk cek progesteron karena takut ada masalah hormonal, karena takutnya ada masalah hormonal gitu. Akhirnya aku cek progesteron dan itu juga nggak apa-apa. Sampai akhirnya setelah beberapa lama setelah inseminasi ini, perut aku sakit banget. Akhirnya aku cek ke dokter, katanya aku ada kista 3 cm. Dan dokter ini suruh ngecek apakah ini kistanya kista coklat atau kista yang biasa gitu. Cuman karena aku masih shock, akhirnya aku nggak langsung cek lagi ya, nggak langsung cek kista apa itu. Akhirnya aku juga kombinasi sama obat-obat herbal dan segala macamnya. Terus karena aku mau memutuskan untuk berhenti kerja, aku cek lagi tuh. Nah, aku cek juga apakah dengan minum obat herbal itu berpengaruh nggak sama kondisi rahim aku, apa rahim aku jadi sehat atau kistanya jadi menghilang atau gimana. Jadi aku cek lagi gitu karena aku mau lebih intensif untuk program hamil ketika aku mau berhenti kerja itu. Udah aku cek di dokter yang berbeda dan dokter bilang kista yang aku punya ini nggak masalah sih, nggak berpengaruh sama kesuburan aku. Nah memang ada indikasi, memang terlihat ada indikasi PCOS gitu. Akhirnya dokter itu menyarankan untuk tes AMH untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi di hari itu juga aku tes AMH dan hasilnya memang ternyata aku ada PCOS. Ya sudahlah, aku kayak agak gimana ya, maksudnya tadinya kan di awal-awal nikah itu aku sebenarnya sehat-sehat aja, cuman mungkin memang pas USG itu diketahui bahwa rahim aku memang retro dan agak miring gitu. Dan kok aku berobat ke dokter dan segala macamnya, kok bukannya malah jadi hamil, kok malah jadi ada timbul masalah baru gitu di rahim aku. Ya ada PCOS lah, ada kista lah, makanya aku tuh jadi agak-agak gimana gitu untuk periksa ke dokter gitu. Ya tapi itu balik lagi ke sebagian orang ya. Sebenarnya obat-obat dokter ini selama masih dalam pengawasan dokter nggak masalah ya. Mengenai pendapat orang tentang aku ya, jadi
pasti ini dialami sama teman-teman yang lagi menunggu keturunan ya. Pasti tanyain, lagi isi ya, udah isi belum, anaknya ada berapa gitu. Di awal-awal pernikahan sih apa ya, agak ganggu juga ya, maksudnya kan aku juga nggak tahu kenapa aku belum hamil gitu loh, tapi orang-orang nanyain cuman kayak basa-basinya seperti itu gitu, padahal itu untuk kita yang sedang menunggu buah hati itu kayaknya mengganggu banget gitu, tapi ya udahlah gitu. Terus seiring berjalannya waktu udah kayak kebal gitu, kalau ditanyain cuma bilang minta doanya aja ya, doain ya semoga segera hamil, aku bilang gitu. Terus yang agak mengganggu sih waktu itu pernah ada kenalan gitu, maksudnya temen cowok gitu, dia belum nikah gitu, tapi yang udah ngomongnya tuh yang lu nggak bisa kali bikin anak, coba dong gini gitu. Maksudnya lu tuh belum nikah, lu tuh nggak tahu ntar keadaan kondisi istri lu tuh kayak apa gitu. Cuman tuh dengan gayanya ngomong tuh seolah-olah dia tuh udah expert banget gitu, kayak seolah-olah dia bisa gampang hamil. Mungkin sebagian orang, ya aku juga dulu waktu belum nikah juga berpikir untuk hamil itu adalah sesuatu yang mudah gitu, namanya suami istri berhubungan ya hasilnya akan punya anak gitu, hasilnya akan hamil dan punya anak. Cuman kan ternyata kan nggak semua orang seperti itu, keadaan orang itu kan beda-beda, dan mungkin mood aku juga lagi nggak bagus, mungkin maksudnya dia juga bercanda atau apa ya gitu, jadi malah ya bete lah pasti bete banget, apaan sih gitu. Oh terus bilang, aku tuh langsung mukaku langsung berubah gitu, aku bilang semoga nanti istri lu baik-baik aja ya, semoga lu cepat punya anak, jadi nggak usah ngerasain hal yang sama kayak yang gue rasain. Itu sih sakit banget sih, aku kayak apa gitu, maksudnya apa sih gitu, ini tuh benar-benar di luar dari kuasa aku gitu loh, ini tuh benar-benar mutlak kuasa Allah gitu, aku juga nggak tahu gitu kenapa aku belum hamil gitu. Kok tiga-tiganya orang ngomong kayak gitu ya. Belum lagi adalah termasuk orang deket juga ngomong kata-kata yang benar-benar terlarang banget untuk yang belum hamil ya. Dia menyebutkan kata yang depannya huruf M itu, aku langsung my god, kok bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu depan gue gitu. Aku yang bilang, aku nahan emosi karena memang dia lebih tua dari aku cuma bisa diam saat itu. Terus aku mikir lagi, ya mungkin dia kan kurang paham ya masalah infertilitas ini, mungkin ya dia nggak punya kata-kata lain selain kata-kata itu, mungkin dia memang nggak paham, memang dia nggak ngerti itu, dia ya udahlah gitu, maksudnya dimaklumin aja gitu, mungkin memang pengetahuannya kurang, cuman sangat disayangkan aja ya untuk ya yang termasuk orang dekat gitu, termasuk saudara, tapi kok ngomongnya kayak gitu. Terus ya namanya kayak gini kan, maksudnya adalah up and down-nya gitu, maksudnya kadang-kadang nggak terlalu mikirin, ya udahlah jalanin aja gitu, jalanin aja, happy aja sama suami gitu, nggak terlalu mikirin banget gitu. Kadang-kadang aku mikir juga gitu, apalagi sekarang udah nggak kerja kan, apa sih gunanya aku di dunia ini gitu. Maksudnya kok aku ngerasa kayak aku tuh nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada gunanya gitu, buat apa gitu. Aku udah ngorbanin kerjaan aku udah milih untuk fokus di rumah untuk nggak kerja gitu, tapi kenapa belum dikasih anak juga gitu. Jadinya tuh aku tuh kayak kesepian di sini. Jadi aku tuh bener-bener di sini pindah ke lingkungan yang bener-bener baru, nggak punya temen.
jauh-jauh semua ya. Kadang rasanya tuh sedih banget gitu. Dulu waktu ngeliat wanita-wanita muda itu hamil, terus kayak misalnya ada keluarga kecil gitu, ayah, ibu sama anak yang dituntun gitu, itu tuh sedih banget. Cuman ada yang bikin aku berubah sih. Waktu itu aku nggak sengaja explore Instagram, terus aku lihat anaknya Ustadz Yusuf Mansur bilang, jadi dia pengen sesuatu, apa sih, MacBook atau apa ya waktu itu ya. Terus sama ayahnya diajarin untuk salawat gitu, kalau mau sesuatu salawat. Dan alhamdulillah waktu itu dia selama 2 minggu dia salawatin, dia benar-benar pingin barang itu, akhirnya berhasil gitu. Nah sekarang sih aku pengen nerapin, ya mungkin masih kurang, nggak segiat dia ya, mungkin dia bisa berapa ribu kali sehari selawatin gitu selama 2 minggu berturut-turut. Mungkin aku nggak sempurna, tapi sekarang sih kalau aku ngelihat kayak ibu hamil, ngelihat anak-anak kecil yang lucu gitu, daripada aku bikin penyakit ain ke mereka gitu, daripada aku iri ke mereka, mendingan aku salawatin gitu. Jadi saya melihat bayi lucu, aku salawatin gitu ya. Insya Allah kita bakal punya anak segera ya, dan selucu itu dan sebaik itu gitu. Jadi sekarang sih aku udah lumayan meredam rasa iri aku lah gitu. Maksudnya buat apa gitu, orang kan punya jalan hidup masing-masing gitu ya. Mungkin aku memang disuruh nunggu gitu, tapi kan alhamdulillahnya kan kita selalu punya pasangan ya, punya pasangan yang support. Orang-orang terdekat aku juga banyak yang support. Kadang-kadang mereka kalau misalnya tahu misalnya ada info kurma muda atau zuriat atau apa gitu, pasti nginfoin ke aku. Dan malahan ada yang ngirimin juga, kayak kemarin bude aku habis umroh, ya kalau misalnya dipikir-pikir sih, yang kira-kira mungkin menyinggung perasaan kita itu mungkin ya memang mereka tuh nggak ngerti gitu. Mereka tuh nggak ngerti, atau mereka mungkin sebenarnya care, cuman caranya salah gitu. Jadi nggak usah ya diambil pusing lah gitu. Maksudnya ya udah jalan aja, toh masih banyak yang sayang sama kita, banyak yang ngedukung kita apapun yang terjadi gitu. Usaha-usaha kita selama ini suatu saat nanti akan berbuah dengan baik gitu. Jadi nikmatin aja dulu yang sekarang. Oh iya, perbaiki lagi juga hubungan sama suami, gimana pun dia yang dampingin kita selama ini. Coba lagi ngobrol sama suami, kencan sama suami lagi. Kalau misalnya udah lama nggak honeymoon lagi ya, kali aja nanti pulang-pulang bawa dede bayi. Amin. Oke, segitu aja cerita pengalaman aku. Aduh, jadi nangis-nangis deh. Maaf ya, memang suka baper kayak gitu. Cuman ya maksudnya untuk teman-teman yang masih menunggu juga, kamu nggak sendiri gitu. Masih banyak teman-teman, masih banyak wanita-wanita lain gitu. Bukan berarti kita nggak sempurna, memang belum saatnya aja gitu. Jadi tetap semangat, semoga insya Allah impian kita terwujud segera. Amin ya robbal alamin. Oke, segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Ngeliat aku nangis-nangis nggak jelas itu, maaf ya. Jangan lupa like dan subscribe sebagai tanda dukungan kamu kepada para pejuang hamil lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.